Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam tema To My Father's Glory, di mana kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan diberitahu bahwa kita akan mempermuliakan Bapa dengan kita berbuah banyak. Dan saya berharap khotbah saya hari ini pun bisa membantu kita, mendorong kita untuk kita mempermuliakan Bapa dan benar-benar mempunyai hati mau berbuah banyak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau beri kepada kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu kepada kami. Kami mau berdoa supaya firman-Mu hari ini menguatkan kami, memberi kami semangat walaupun di kondisi COVID-19 ini. Tetap kami betul-betul punya hati mau mempermuliakan nama-Mu dengan berbuah banyak. Tuntun hamba-Mu, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa benar-benar berbuah banyak, apalagi di kondisi seperti sekarang ini. Kita punya banyak alasan untuk kita berkata bahwa situasinya sepertinya nggak ideal. Tetapi saya mau kita betul-betul tetap semangat, tetap punya hati untuk mempermuliakan Bapa. Nah, bagaimana kita memulainya adalah saya mau mengajak kita melihat dari mana asal kita. Kita ini adalah manusia berdosa. Di Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita semua sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, yang artinya kita ini adalah manusia yang menunggu hukuman kita. Gak ada jalan bagi kita. Tetapi kita sangat bersyukur karena Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita. Di kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dunia, tujuan dia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan merindukan manusia-manusia berdosa seperti kita ini bisa memperoleh keselamatannya. Jadi kita sangat bersyukur karena Tuhan menyediakan penyelamatan kepada kita. Kembali Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kalau kita lihat, Yesus datang menebus kita, menguduskan kita, membenarkan kita dari seorang yang siap menerima hukuman atau seorang yang akan mati. Karena belas kasihan Tuhan, kita memperoleh kesempatan dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai pengikut Yesus ini harus merupakan satu sukacita terbesar dalam hidup kita, yaitu menyadari betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Apakah penebusan ini masih begitu berharga bagi kita? Ini harus menjadi selalu pertanyaan bagi kita. Karena kalau kita sudah kehilangan rasa syukur akan penebusan yang Tuhan sudah lakukan, kita akan menjalani hidup tanpa arah, tanpa ada keinginan lagi untuk berterima kasih atau memuliakan Bapa. Karena itulah poin saya yang pertama adalah bersyukur atas penebusan kita. Kita perlu sangat bersyukur ketika seseorang mendapat pengurangan hukuman misalnya. Orang selalu bersyukur. Nah, ini bukan hanya sekedar pengurangan hukuman di dunia, tapi
kita ditebus dari kehidupan yang akan membuat kita binasa, dan Tuhan menebus kita. Kalau kita sudah kehilangan rasa syukur itu, pasti kita akan sangat sulit untuk memiliki hati untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini poin saya yang kedua adalah untuk kita mengerti apa pesan Yesus bagi kita. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dikatakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yesus berharap kita menjadi saksi. Dia bilang bahwa saya akan pergi dan nanti akan datang pengganti saya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang di dalam kita ingin sekali supaya kita memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Nah, ini adalah hal yang kita harus syukuri. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, menolong kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Dan juga Tuhan sangat ingin kita ini mengabarkan kabar baik, menjadi saksi bagi Kristus, menyaksikan atau memberitakan kepada orang-orang apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Kemudian saya mau mengajak kita melihat apa kata Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, di kondisi pandemi ini, saya rasa udah banyak di antara kita mengalami pergumulan, ya, baik secara ekonomi, mungkin pekerjaan, dan anak-anak harus belajar dari rumah secara online. Nggak mudah, ada banyak perubahan. Jadi boleh dibilang ya keadaan nggak baik. Tetapi kita nggak bisa membiarkan itu menghalangi kita. Karena itulah Paulus mengatakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nah, ini yang kita belajar dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, di mana jemaat mula-mula mengalami tekanan, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Stefanus dibunuh. Ya. Kita lihat bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan, di mana pemimpin mereka, seorang murid sejati, di mana Stefanus menyaksikan, menjelaskan keyakinan dia, dan dia dibunuh. Bayangkan keadaan jemaat. Dan kemudian di ayat 2 dan 3, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Penganiayaan makin berat, di mana Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jadi benar-benar kebencian, satu tekad di mana Saulus merasa ini adalah pengajar sesat, dan mereka diseret, dari laki-laki dan perempuan diseret. Dia datangi rumah demi rumah, dia didukung oleh banyak orang untuk menarik orang-orang, memasukkan mereka ke penjara. Ini keadaan yang nggak ideal. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, mereka punya alasan untuk bilang, udah kita diam aja, keadaannya nggak ideal. Tetapi saya mau kita melihat di ayat 4 dan 6. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Karena penganiayaan mereka harus tersebar kemana-mana,
dan mereka mencari tempat yang aman. Tetapi kita jangan lupa, dia nggak hanya menyelamatkan diri untuk aman, mereka sambil memberitakan Injil. Bahkan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan tentang Yesus, dan akhirnya orang-orang mendengar, banyak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi penganiayaan nggak menghentikan mereka menyebarkan kabar baik. Nah, ini tantangan buat kita. Poin saya kedua adalah beritakan kabar baik. Di COVID-19 ini, di situasi ini, bisa menjadi alasan untuk gak beritakan? Bisa, tetapi saya percaya dalam hidup kita sesudah COVID-19 akan ada tantangan lain. Tantangan ekonomi, tantangan ini dan itu. Bisa semua kita buat alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah, di dunia yang penuh dengan orang-orang yang gak suka kebenaran. Kita sebagai pengikut Tuhan harus mengambil keputusan. Beritakan kabar baik. Beritakan firman. Itu poin saya yang kedua. Nah, saya mau mengajak kita juga melihat ketika keadaan ini terus memburuk dan mengajak kita melihat perjalanan Filipus lagi. Di Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Saya mau kita melihat kisah yang sudah sering kita dengar tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke selatan. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, lihat ya, malaikat datang ke dia. Hari ini, percaya kadang-kadang ada banyak situasi di mana Tuhan bicara kepada kita supaya kita ini mungkin ya mendorong kita, undang sahabatmu, undang saudaramu, kasih tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Ya, saya percaya kadang-kadang kita ketemu teman baru atau teman sekolah kita, ada nggak keinginan di kita untuk mau kasih tahu mereka kabar baik. Nah, Filipus mendengarkan suara malaikat itu di ayat 27 dan 28. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ternyata malaikat sedang mengarahkan Filipus bertemu dengan seorang yang cinta Tuhan, tapi nggak ngerti. Ya, dia pergi dari Ethiopia ke Yerusalem beribadah. Hatinya baik, tapi nggak ngerti apa yang dia sedang baca. Karena kalau kita lihat ceritanya, dia membaca di dalam perjalanan itu adalah tentang Yesaya, seperti domba yang keluh. Nah, dia pikir siapa domba ini? Nah, saya mau kita ngerti, sida-sida ini kemungkinan adalah menjadi seorang pengikut Taurat. Dia baca hanya perjanjian. Kita tahu bahwa waktu itu hanya perjanjian lama. Kita sekarang bersyukur karena ada perjanjian baru, kita ngerti. Dia nggak ngerti tentang siapa ini. Nah, di ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi sida-sida ini pergi beribadah ke Yerusalem. Dalam perjalanan membaca Alkitab, tetapi ada masalah. Ada hal yang dia nggak ngerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu dengan banyak orang yang sedang bertanya, apa arti hidup saya? Di kondisi ekonomi, di kondisi COVID-19 sekarang ada banyak orang yang sedang galau, yang sedang mencari jalan apa yang saya harus tempuh. Hari ini, kita ini punya tanggung jawab. Karena kita udah ditebus. Mereka juga punya hak untuk mendapat penebusan. Nah, siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan? Kita. Poin saya ketiga adalah berdoa menemukan domba Kristus.
Malaikat mengarahkan Filipus untuk bertemu dengan sida-sida dan malaikat tahu sida-sida ini lagi membutuhkan seorang menjelaskan tentang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita nggak bisa hanya menikmati. Kita terus bersyukur, karena itu tiap minggu kita harus ingat bagaimana Yesus mati buat kita. Setiap ada kesempatan ingat akan hal itu. Tapi yang kedua, ada pesan Yesus buat kita adalah untuk kita ini menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Karena ada begitu banyak orang yang merindukan kabar baik. Saya selalu merasa semangat bertemu dengan orang yang di awal-awal awal diskusi selalu ada pikiran ini ada apa, ini goalnya apa. Ya, tetapi ketika mereka menemukan jalan yang mereka cari di Alkitab, biasanya mereka sangat sukacita. Biasanya mereka merasa bersyukur, dan itu adalah satu situasi bagi saya yang sangat memberikan semangat. Ya, sangat memberikan semangat. Bahkan saya bertemu orang yang dia pun mengajak teman yang lain untuk juga tahu apa yang dia tahu, dan itu tambah membuat kita semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang kalian akan beritakan? Ya, di Jemaat Surabaya kita ada tantangan sekarang untuk kita betul-betul, khusus di Merit, memberitakan ini ke sebanyak mungkin orang. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa ada banyak orang lagi nyari, dan Tuhan mau pertemukan kita dengan mereka. Lihat setiap kesempatan. Mungkin Tuhan sedang membawa kita bertemu orang baru. Mungkin Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang berteman dengan saudara kita di kota lain, dan mereka lagi cari apa tujuan hidup mereka sebenarnya. Mereka lagi pengen tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan penebusan seperti yang kita dapatkan. Semoga dengan kita punya hati begitu, kita akan berbuah banyak. Dan dengan begitulah, kita sebagai umat Tuhan akan betul-betul memuliakan Bapa kita di sorga. Semoga firman ini hari ini memotivasi kita, mendorong kita untuk melihat setiap peluang, mencari orang-orang yang kita kenal atau bahkan yang dikenalkan oleh teman-teman kita, menemukan orang-orang yang lagi haus akan kebenaran, yang lagi bingung dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka juga bersama-sama kita bersukacita karena penebusan Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur karena Engkau sudah menebus kami. Kami juga mau berdoa supaya firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memberitakan Injil atau kabar baik ini menjadi tugas kami, Bapa. Dan kami berdoa supaya Engkau mempertemukan kami kepada orang-orang yang sedang mencari Engkau, seperti Filipus telah bertemu dengan sida-sida Etiopia. Tuntun kami, sertai kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.